Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik, sehat, dan berbahagia ya. Hari ini saya senang dan excited banget karena di Jakarta ada kabar yang menggembirakan, kabar positif dan kabar baik yang harus saya sharing kepada teman-teman semua di mana saja teman-teman berada saat ini. JPO Karet Sudirman yang bertemakan kapal pinisi kini sudah dibuka dan warga sudah bisa menikmati fasilitas tersebut. Dengan dibukanya JPO yang berlokasi di kawasan Karet Sudirman, maka pejalan kaki di Jakarta semakin dimanjakan. Belum naik ke atas dan dilihat dari jauh saja sudah keren ya teman-teman JPO ini dengan dominasi warna orange tua yang mencolok serta pagar yang bermotif zigzag. Desain JPO tampak cantik dan modern. Nah, untuk itu pada liputan kali ini saya khusus datang ke lokasi JPO yang berada di Jalan Sudirman dan saya mengajak teman-teman untuk sama-sama kita virtual walking tour naik ke atas JPO, melihat secara dekat seperti apa penampakan dari atas JPO Karet Sudirman ini dan juga fasilitas penunjang apa saja yang dimilikinya. Namun sebelum lebih jauh lanjut video ini, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali berada di channel ini dan teman-teman yang saat ini belum subscribe, silakan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, oke? Ayo teman-teman, mari kita naik ke atas JPO bertemakan kapal pinisi ini. Untuk naik ke atas JPO, bisa secara manual menggunakan tangga seperti ini atau lebih nyaman memang menggunakan lift. Tapi ingat ya, fasilitas lift diprioritaskan bagi kaum disabilitas, lansia, ibu hamil, atau yang membawa balita dan juga diperuntukkan bagi yang mengendarai sepeda karena JPO ini dilengkapi jalur khusus bagi pesepeda. Kalau kita lihat desain dan merasakan tangga naik JPO Karet Sudirman, terasa kokoh dan kuat teman-teman. Ukuran lebarnya juga cukup lega ya, serta ketika ramai tidak berdesakan. Anak tangganya sendiri tidak terlalu tinggi, sehingga melangkah ke atas lebih nyaman. Dan pada sudut anak tangga juga diberi aksentuasi warna kuning yang permukaannya kasar untuk keamanan saat menapaki anak tangga tersebut. Sedangkan di samping kanan dan kiri tangga juga ada pagar pengaman yang terbuat dari besi anti karat. Nah, tadi saya sudah bahas bagian tangganya ya. Sekarang saya sudah berada di atas JPO teman-teman. Dan beginilah suasana dan penampakan dari atas jembatan. Saat ini di atas jembatan tampak cukup ramai. Karena ini baru dibuka, tentu saja antusias warga untuk nyobain fasilitas ini cukup tinggi. Termasuk saya ya yang sudah nungguin kapan JPO ini dibuka. Dan sekarang akhirnya dibuka juga teman-teman.
Dan kita lihat di sini ada lintasan atau jalur khusus untuk para pesepeda. Perlu diingat ya, JPO Karet Sudirman merupakan JPO pertama di Jakarta yang memiliki lintasan bagi para pesepeda. Keren kan? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, mengapa JPO Karet Sudirman didesain dengan tema kapal pinisi? Saya juga sempat bertanya seperti itu teman-teman, dan saya berhasil menemukan jawabannya ketika membaca salah satu media online. Di sini saya kutip dari berita kompas.com. Kapal pinisi, kata Kepala Dinas Marga Jakarta Hari Nugroho, dipilih sebagai desain JPO terinspirasi dari kisah asal-muasal kota Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa. Dulu di pelabuhan itu banyak bersandar kapal pinisi, sehingga JPO Karet Sudirman diharapkan bisa mengingatkan para pejalan kaki soal asal-usul kota Jakarta. Nah, begitulah ceritanya teman-teman, mengapa JPO ini didesain bertemakan kapal pinisi. Sambil kita keliling dan memantau situasi serta kondisi di atas JPO ini, saya bagikan sedikit lagi ya informasi umum tentang JPO ini. Jembatan penyeberangan Karet Sudirman bukan saja untuk penyeberangan orang saja teman-teman, tapi jembatan ini juga bisa dilintasi sepeda, sehingga fasilitas lift dibikin ukurannya lebih besar agar pengendara sepeda bisa masuk. Nah, nanti kita coba review liftnya juga ya teman-teman. JPO Karet Sudirman dibangun dan dimodifikasi dengan sentuhan arsitektur yang menawan dan konsep yang modern, serta dilengkapi dengan anjungan pandang bertemakan kapal pinisi. JPO dan JPS Karet Sudirman sudah terintegrasi dengan halte bus Transjakarta dan juga dilengkapi dengan lift, CCTV, dan sensor beban untuk keamanan serta lampu LED untuk mempercantik JPO di kala malam hari. Perlu juga diketahui ya teman-teman, kalau pembangunan JPO dan JPS ini didedikasikan untuk mengenang jasa pejuang dan pengorbanan para tenaga medis dalam menangani pandemi virus COVID-19. Oleh sebab itulah dibuatkan galeri apresiasi pejuang COVID-19, yaitu kepada para tenaga kesehatan selama tahun 2020 sampai dengan 2021. Itulah tadi sedikit informasi umum tentang keberadaan dan desain JPO Karet Sudirman. Selanjutnya, ayo teman-teman, kita teruskan virtual walking tour ini dengan mengelilingi dan mengeksplor setiap sudut pandang dari JPO yang keren ini. Nah, kalau berbicara soal keren ya teman-teman, JPO Karet Sudirman tidak kalah keren dong dengan JPO-JPO yang sudah ada. Dan saya sangat yakin ya, JPO ini yang bertemakan kapal pinisi bakal menjadi spot foto baru dan menjelma menjadi destinasi wisata Instagramable di Jakarta. Sudah ada contohnya juga kan, JPO lain yang sempat viral dan kini menjadi spot foto serta menjadi tujuan wisata Instagramable. Ketika teman-teman datang ke sini, kurang seru ya kalau sampai tidak naik ke atas anjungan pandang yang berbentuk kapal pinisi. Karena disitulah letak keistimewaan desain dari jembatan ini. Untuk saat ini pengunjungnya cukup ramai, jadi naik ke atas anjungan pandang kita harus bergantian. Anjungan pandang dibekali dengan kecanggihan sensor beban. Kalau sudah melewati berat bebannya, maka secara otomatis akan berbunyi tanda peringatan. Hal ini dilakukan memperhitungkan dari faktor keamanan dan keselamatan. Jadi jumlah pengunjung yang boleh berada di atas anjungan pandang memang dibatasi. Oleh sebab itulah, menikmati fasilitas ini kalau saat sedang ramai harus secara bergantian.
seperti inilah pemandangan dari atas anjungan pandang. Bagaimana teman-teman? Silakan berikan penilaiannya ya atas pemandangan yang disajikan dari anjungan pandang ini. Kalau penilaian saya pribadi sih, wow, keren banget ya pemandangan dari sini. Karena ini levelnya cukup tinggi dan bisa memandang ke segala arah, maka landscape kota Jakarta, khususnya kawasan Sudirman, bisa kita lihat secara lebih luas dan bisa kita nikmati sepuasnya dari atas sini. Di awal tadi saya sempat singgung soal pembangunan JPO Karet Sudirman didedikasikan untuk mengenang pejuang tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Dan ternyata galeri apresiasi bagi tenaga kesehatan ada di sini teman-teman. Berikut ini mari kita lihat bagian ini dulu ya. Bagi teman-teman yang tertarik mau datang ke sini, untuk gampangnya bisa menggunakan transportasi umum Transjakarta. Nanti turunnya di halte Karet Sudirman. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa JPO ini sudah terkoneksi dengan halte Transjakarta. Sedangkan yang datang naik kereta MRT Jakarta, stasiun MRT terdekat adalah Stasiun Setiabudi Astra atau Stasiun Bendungan Hilir. Dari stasiun tersebut tinggal jalan kaki beberapa menit saja untuk sampai di lokasi ini. Nah, ini dia fasilitas liftnya. Memang dibuat berukuran cukup besar ya teman-teman, karena juga untuk mengangkut para pesepeda. Seperti yang kita lihat tadi bahwa JPO Karet Sudirman ini memiliki jalur khusus untuk para pesepeda. Baiklah teman-teman, semoga kedepannya ya JPO ini tetap terpelihara dan terawat. Mari kita sama-sama menjaga dan memelihara fasilitas umum ini.
Demikianlah teman-teman, vlog kali ini liputan tentang JPO dan JPS Karet Sudirman yang sudah dibuka untuk masyarakat umum. Semoga saja ya tayangan ini bisa menambah informasi dan menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Ya, sertifikat vaksinnya ya, pas scan barcode-nya ditunjukkan sertifikat vaksin.